Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul ya dalam jaringan pada perkuliahan pembelajaran SKI. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Terima kasih kepada Pak Adib selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SKI yang telah mengizinkan saya menjadi pemateri materi tentang Bani Abbasiyah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya pembahasan. Kita bicara tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah SAW beserta anak-anaknya. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Ya. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Jadi di sini sebelum Bani Abbasiyah ada satu lagi yaitu Bani Umayyah. Mereka merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan yang diambil pemerintah. Kemudian kita membahas tentang strategi yang digunakan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Ada dua tahap, yaitu gerakan secara rahasia, kemudian gerakan tahap-tahap terang-terangan. Gerakan secara rahasia, propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Kemudian tahap-tahap terang-terangan terbuka secara umum. Tahap ini dimulai setelah terungkap surat rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditunjukkan kepada Abu Musa al-Khurasani agar membunuh setiap orang yang berkuasa di Arab di Khurasan. Ya. Kemudian beberapa pertimbangan pemerintahan memilih Khaufah sebagai pusat pemerintahannya. Satu, para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. Dua, kota Khaufah jauh dari Persia. Walaupun seseorang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam menggulingkan Bani Umayyah. Nah, yang ketiga, kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Lanjut lagi, masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berdiri,
pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda ya, dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Itu ada 4 periode. 1. Masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wathiq, yaitu sekitar tahun 2302 Hijriah atau 847 Masehi. Kedua, masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwawiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Ketiga, masa Abbasiyah 3, yang berdirinya Daulah Buwawiyah tahun 334 Hijriah atau sekitar 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Dan masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad dengan ke tangan bangsa Mongol ya. Kemudian nah ini nih masa kejayaan Bani Abbasiyah ya. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan secara politis. Para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Peradaban kebudayaan Islam dan tumbuh berkembang mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Kemudian ini nih, terjadinya asimilasi. Bentar. Dua hal yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Ini Bani Abbasiyah cukup maju ya dalam bidang ilmu pengetahuan. 1. Terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam ya. Nah, ini dibuktikan ya dengan banyaknya bangsa lain masuk Islam. Kemudian yang kedua, gerakan penerjemah berlangsung selama 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Al-Rasyid. Pada fase ini tidak banyak diterjemah pada fase ini yang banyak diterjemah adalah buku-buku bidang ilmu astronomi dan mantik ya. Kemudian masa kejayaan Bani Abbasiyah yaitu ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu kedokteran. Nah, ini yang membuat Bani Abbasiyah menjadi bani yang maju. Ilmu kedokteran. Pada mulanya ilmu kedokteran telah ada pada saat Bani Umayyah. Ini terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran di Yundisapur dan Haran. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter-dokter terkenal, diantaranya sebagai berikut. 1. Hunain Ibnu Ishaq, kemudian Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Kemudian ada lagi ilmu tafsir. Ilmu tafsir pada masa ini muncul 2 aliran, yaitu ilmu tafsir Al-Masur dan tafsir Bir-Ra'yi. Aliran yang pertama lebih menekan pada ayat Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi ilmu tafsir itu
ada dua alirannya pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian ada ilmu kalam, bukanlah yang berlebihan jika dikatakan pada masa Bani Abbasiyah merupakan dasar-dasar ilmu fikih. Ilmu ini disusun oleh ulama-ulama yang terkenal, yaitu ulama ahlu al-sunnah wal jamaah ya. Muncul Imam Abu Hanifah yang lebih cenderung memakai akal atau rasio dan ijtihad. Kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, kemudian kita lihat ada ilmu tasawuf. Dalam bidang ilmu tasawuf juga muncul ulama-ulama yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah seperti Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama sufi ya. Kemudian Imam Al-Ghazali meninggalkan banyak karyanya seperti Ihya Ulumuddin, terus Al-Khalaj, kemudian Al-Tawasin, Al-Tusi, Al-Lam'u, Al-Tasawuf, Al-Qushairi dan masih banyak lagi. Dan ilmu matematika, terjemahan ini dari bahasa asing ke bahasa Arab menghasilkan karya di bidang matematika ya. Di antara ahli matematika Islam yang terkenal adalah Al-Khawarizmi, adalah seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabalah. Nah ini nih Al-Jabar yang kemudian menjadi matematika, ada huruf-hurufnya. Kemudian tokoh lainnya yaitu Abu Al-Wafa. Kemudian nah ini ada ilmu farmasi. Ternyata dari dulu sudah ada ilmu farmasi ya, yaitu ilmu bidang pengobatan. Yaitu ada Ibnu Baitar, karyanya yang terkenal yaitu Al-Mughni, berisi tentang obat-obatan, Jami' Al-Mufradat, Al-Adawiyah, berisi tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Kemudian ini ada faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Menurut W. Montgomery bahwa beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah yaitu 1. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Jadi terlalu luas wilayah juga bisa mempengaruhi faktor kemunduran sebuah bani ya, karena dulu belum ada smartphone jadi susah berkomunikasi. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Ini gimana ini? 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Ya mungkin ini Bani Abbasiyah menyewa tentara untuk berperang ya. Sedangkan menurut Dr. Badri Yatim adalah di antara hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah adalah 1. Persaingan antar bangsa. Ini karena Bani Abbasiyah bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib pada saat pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ada kayak kesamaan nasib ya, makanya mereka bekerja sama. Kemudian kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemerosotan ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik ya. Kemudian 3. Konflik keagamaan. Ini fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan masalah kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra sehingga terjadi perpecahan. Kemudian ada perang salib. Perang salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Jadi di luar umat Islam ya terjadi perang salib.
yang menelan banyak korban. Kemudian yang kelima, serangan bangsa Mongol. Serangan tentara Mongol ke wilayah Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuasaan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah. Kemudian akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol sekitar tahun 6506 Hijriah atau sekitar 1258 Masehi. Ia adalah saudara di pemimpin dari bangsa Mongol yaitu Hulagu Khan, yang saudaranya Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara. Ya. Pada waktu penghancuran kota Baghdad, khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu daerah dekat Baghdad sehingga berakhirlah kekuasaan Bani Abbasiyah. Penaklukan itu hanya membutuhkan beberapa hari saja. Tentara Mongol tidak hanya menghancurkan kota Baghdad, tetapi mereka menghancurkan peradaban umat Islam yang berupa buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah, hasil karya umat Islam yang tak ternilai harganya. Jadi bangsa Mongol ini tidak hanya menghancurkan kota-kota dan membunuh orang-orang Bani Abbasiyah, tetapi juga menghancurkan karya-karya yang sudah ditulis atau dibuat oleh umat-umat Islam ya. Jadi kesimpulannya, Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan masyarakatnya cukup tinggi. Ya, itu dibuktikan dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pastinya banyak sekali kekurangan, itu karena persiapannya kurang juga. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.